Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik ya. Kali ini aku akan membahas peran lembaga-lembaga anti korupsi nih. Kira-kira apa itu lembaga korupsi? Yap, bener banget tuh. Lembaga korupsi adalah lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berikut ini upaya-upaya pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia hingga kini. Yang pertama, ada Badan Pengawas Kerja Aparatur Negara atau BAPEKAN. Anggota BAPEKAN dilantik di Istana Negara sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959. Badan ini diberi mandat untuk mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai kegiatan aparatur negara tanpa kecuali. Kewenangan BAPEKAN adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan terhadap aparatur negara yang dianggap melanggar aturan, khususnya korupsi. Sebagai pegawai BAPEKAN, dilarang menerima dan memberikan sesuatu kepada siapapun, serta memiliki jabatan di perusahaan swasta. BAPEKAN dibubarkan pada tahun 1962 melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat segenap pimpinan BAPEKAN. Disusul terbitnya Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1962 tentang pembubaran BAPEKAN dengan dasar penerbitannya adalah Keputusan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pemecahan Kabinet Kerja. Sehingga keberadaan BAPEKAN tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua, ada Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia, sehingga pemerintah berupaya menumpasnya melalui pembentukan PARAN. Kebijakan ekstrim saat itu diterapkan ketika seluruh pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara atau DKPN, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perlawanan dari para pejabat. Mereka yang menolak aturan tersebut beralasan hanya mau menyerahkannya kepada presiden. Dinamika politik saat itu justru mengarah pada kekacauan hingga memaksa PARAN bubar dan mengembalikan mandatnya kepada Kabinet Juanda. Dari pembubaran PARAN, masyarakat saat itu bisa menilai bahwa komitmen negara, khususnya para pejabat, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini masih sangat rendah. Yang ketiga, ada Operasi Budi. Pemerintah Orde Lama kemudian menelurkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Jenderal Abdul Haris Nasution yang ditunjuk sebagai Ketua Badan Anti Korupsi hasil dari Kepres tersebut melakukan tugas dengan sandi Operasi Budi. Sasaran utamanya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, misalnya Pertamina. Kepres ini ternyata tidak efektif dalam pelaksanaannya karena faktor politik dan kedekatan dengan presiden. Sekalipun kebijakan ini ditopang oleh Kepres, nyatanya pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi tersebut gagal hingga selesainya Orde Lama. Yang keempat, ada Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kebijakan berupa pembentukan TPK yang terdiri atas Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI dikeluarkan sebagai aplikasi dari pidato Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1967. Beliau menyatakan akan menghabisi korupsi hingga ke akar-akarnya. Seperti dugaan banyak kalangan, TPK gagal dalam memberantas korupsi karena dinilai tidak memiliki keberanian untuk mengusut korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Akibatnya, muncul demonstrasi berskala besar pada tahun 1970 oleh mahasiswa. Mereka meminta Presiden Soeharto memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi, terutama di lingkungan BUMN, seperti Pertamina dan Bulog, serta Departemen Kehutanan. Yang kelima, ada Komisi 4. Menanggapi protes mahasiswa dalam demonstrasi besar tersebut, Presiden Soeharto membubarkan TPK dan membentuk Komisi 4. Komisi 4 ditugaskan untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, Pertamina, dan sebagainya.
Komisi 4 menemukan beberapa penyelewangan yang dilakukan oleh Pertamina. Di antara kelalaian Pertamina yang utama adalah kelemahannya dalam mengadakan kontrol anggaran. Salah satu pencapaian besar dari Komisi 4 adalah kasus Pertamina ini. Namun, hal ini tidak terlalu mendapat respons dari pemerintah. Hingga akhirnya, sang tersangka kasus korupsi tidak pernah dinyatakan telah melakukan tindak korupsi, dan kasusnya hanya ditutup sebagai kesalahan manajerial. Riwayat Komisi 4 pun berakhir mengenaskan. Yang keenam ada operasi tertib atau OPSTIP. Pemerintah kemudian membentuk OPSTIP dengan pimpinannya Laksamana Sudomo berdasarkan Impres nomor 9 tahun 1977. Lagi-lagi, persoalan yang sama dialami oleh lembaga ini. Korupsi yang terjadi di masa itu merupakan bentuk korupsi yang terstruktur. Para pelaku KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki kedekatan dengan pemerintah. Peraturan perundangan-perundangan pun lahir dengan tujuan awal ingin melindungi tindakan koruptor agar terbebas dari hukum pidana. Pola ini terlihat jelas melalui pendekatan ekonomi politik korupsi. Karena sikap pemerintah yang seperti ini, para pengamat asing menjuluki Indonesia sebagai negara kleptokratik, yaitu negara para maling. Yang ketujuh adalah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu TGP-TPK. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membentuk TGP-TPK melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara hingga terbentuknya Lembaga Independen Khusus Penanganan dan Pencegahan Korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat, serta berkedudukan di bawah Jaksa Agung. Ketuanya saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. TGP-TPK dibubarkan pada tahun 2001 ketika gugatan judicial review atas 3 hakim agung yang pernah diperiksa TGP-TPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung lewat putusan nomor 3P HUM 2000. Alasan pembubarannya adalah keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedelapan atau yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejarah terbentuknya KPK bermula dari pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri dengan landasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPKPN bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara, hingga kemudian menyatu menjadi bagian dari KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Banyaknya kasus korupsi yang perlu diselesaikan membuat KPK memerlukan tambahan tenaga. Berikut beberapa lembaga negara lainnya yang siap membantu sesuai kewenangannya masing-masing. Polri bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana. Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan tugas penyelidikan atas analisis transaksi keuangan. Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertugas sebagai pemantau, pemberi bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
Kemudian ada komisi yudisial yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lalu ada Ombudsman RI yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang membantu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaran negara, BUMN, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, provinsi, kabupaten, dan kota.